Cahaya Sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah. Para pemerhati Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, Alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dari Kudus, Jawa Tengah. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah, dan di kesempatan ini subtema berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi seperti biasa Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura Ustadz. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemerhati Roja TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Masih banyak masalah-masalah yang belum kita bahas yang berkaitan dengan salat berjamaah. Di antaranya adalah tentang mengingatkan imam ketika imam lupa dalam bacaannya atau salah dalam bacaannya. Ini merupakan masalah yang seringkali
dilakukan dengan cara kurang tepat. Seringkali orang-orang mengingatkan imam, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan. Akhirnya, sholat menjadi gaduh, imamnya semakin bingung, dan tentunya itu akan mengganggu kekhusyuan. Baik kekhusyuan imamnya maupun kekhusyuan para makmumnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pernah kita singgung dalam pembahasan tentang fikih salat bahwa mengingatkan imam ketika salah dalam bacaan atau lupa dalam bacaannya itu disunnahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah sholat dan lupa dalam bacaannya. Kemudian setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Ubay, apakah engkau tadi sholat bersamaku? Maka sahabat Ubay mengatakan, iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang menghalangimu untuk mengingatkan aku? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang kuat. Disebutkan di sini bisanadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Ada juga hadis dari sahabat Al-Miswar Ibn Yazid Al-Asadi. Beliau mengatakan, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis salati fataraka syai'an lam yaqra'hu. Aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salatnya. Kemudian beliau meninggalkan sebagian dari ayat Al-Quran yang tidak beliau baca. Faqala lahu rajulun. Maka ada seorang laki-laki yang mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, tarakta ayata kadza wa kadza. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak membaca ayat ini dan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya, halla adzkartaniha, kenapa engkau tidak mengingatkanku tentangnya? Ini menunjukkan bahwa mengingatkan imam ketika lupa atau salah membaca ayat adalah sunnah, dianjurkan. Hanya saja para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ketika imam salah dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, kemudian tidak bisa diingatkan, maka jangan sampai kita memaksanya sebagai makmum. Ya, imam ketika membaca sebuah ayat dan imam merasa itu benar, kemudian sudah diingatkan oleh makmum, ternyata imam bersikukuh dengan apa yang dia anggap sebagai kebenaran, maka jangan sampai makmum memaksanya. Karena ini dalam sholat ya.
Dan apa yang dibaca oleh imam bukan rukun sholat. Sehingga tidak boleh ya kita sebagai makmumnya memaksa imam untuk mengikuti kita. Walaupun kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kitalah yang benar. Karena kalau itu dilakukan, maka akan terjadi kegaduhan di dalam salat. Dan itu akan mengganggu kekhusyuan imam, itu juga akan mengganggu kekhusyuan para makmum. Jadi kalau kita ingatkan ternyata imamnya tidak mau diingatkan dan bersikeras dengan apa yang menjadi bacaannya, ya sudah. Biarkan imam. Kecuali kalau kesalahan itu di surat Al-Fatihah yang menjadi rukun salat. Maka kita harus mengingatkan imam sampai benar. Akan tetapi kalau itu di surat setelah Al-Fatihah, maka jangan sampai demikian. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, yang harus diperhatikan juga dalam masalah mengingatkan bacaan imam ini, kita harus yakin bahwa bacaan imam itu salah. Bahwa imam itu lupa membaca ayat. Kita harus yakin, baru kita ingatkan. Jangan sampai kita masih ragu-ragu, kemudian kita mengingatkan imam. Karena kalau kita masih ragu-ragu, bisa jadi kita yang salah. Dan imam yang benar, bisa jadi. Dan kemungkinan ini besar juga. Kalau keadaannya demikian, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Ketenangan dalam sholat akan terganggu. Padahal belum tentu makmum yang benar. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam masalah mengingatkan imam ini. Apabila makmum yang mengetahui bacaan imam yang salah itu jauh dari imam, misalnya di shaf ketiga, di shaf keempat, di shaf kelima, maka menjadi tidak baik ketika dia mengingatkan imamnya. Kenapa demikian? Karena itu akan membuat kegaduhan dalam sholat. Itu akan membuat kegaduhan dalam jamaah itu. Dan bisa jadi imam yang ada di shaf yang ketiga itu sudah mengangkat suaranya, tapi imamnya belum mendengarnya. Kemudian kalau misalnya jaraknya lebih jauh lagi, suaranya akan lebih keras lagi. Dan belum tentu suara itu sampai ke imam. Jelas ini akan membuat kegaduhan. Jadi di sini ada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Memang salahnya bacaan imam itu mafsadah. Tapi timbulnya kegaduhan karena mengingatkan imam dari shaf yang agak jauh dari imam, ini juga mafsadah. Karena akan terjadi kegaduhan dalam sholat berjamaah tersebut. Sehingga kalau kita jauh dari imam sudah ya, lebih baik kita tidak mengingatkan imam. Karena ini sunnah, tidak sampai derajat wajib. Sunnah jangan sampai dilakukan dengan mengorbankan kekhusyuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat meskipun sunnah, itu lebih ditekankan dalam sholat kita. Makanya ada beberapa hal yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah karena memperhatikan masalah kekhusyuan ini. Kalau misalnya makanan sudah dihidangkan, kita boleh untuk tidak ke masjid dahulu untuk menyantap makanan itu. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan makanan itu padahal makanan sudah dihidangkan, bisa jadi akan mengganggu kekhusyuan sholat kita.
Kalau misalnya hujan turun, kita boleh untuk tidak sholat di masjid. Kenapa? Di antara sebabnya adalah karena kalau kita memaksakan diri untuk sholat di masjid, yang akhirnya menjadikan pakaian kita basah, maka sholat kita di masjid menjadi tidak khusyuk. Kemudian gambar-gambar dalam masjid itu juga menjadi tidak baik. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Dan begitu seterusnya. Intinya, kekhusyuan ini sangat ditekankan di dalam sholat. Sehingga hal-hal yang mengganggunya sebisa mungkin dihilangkan. Mengingatkan imam ketika imam sedang lupa atau imam sedang salah dalam bacaan suratnya setelah Al-Fatihah, ini dari sisi yang lain bisa mengganggu kekhusyuan para jamaah. Tapi apabila maslahatnya lebih besar, maka silahkan dilakukan. Tapi kalau maslahatnya lebih kecil, maka sebaiknya ditinggalkan. Kemudian, yang juga perlu untuk diperhatikan di sini dalam masalah mengingatkan imam. Kalau sudah ada satu orang yang mengingatkan, maka yang lain diam. Terutama apabila yang mengingatkan ini adalah orang yang dekat dengan imam. Apabila yang mengingatkan ini adalah orang yang dekat dengan imam, sudah yang lain diam semuanya. Para jamaah sekalian rahimanahumullah, seringkali para jamaah itu berlomba-lomba untuk mengingatkan imam. Ingatlah para jamaah sekalian rahimanahumullah, mengingatkan imam ini bukan ajang untuk memperlihatkan diri kita hafal Al-Quran misalnya. Atau hafalan kita lebih kuat misalnya. Tidak. Ini untuk maslahat. Maslahat agar imam bacaannya benar. Itu saja. Agar imam bisa diingatkan. Itu saja para jamaah sekalian rahimanahumullah. Sehingga jangan sampai kita berlomba-lomba untuk mengingatkan imam. Cukup satu orang. Kalau sudah ada satu orang yang dekat dengan imam yang mengingatkan imam, sudah. Kita yang lebih jauh dari imam, diam. Kita berharap mudah-mudahan dengan satu orang itu sudah cukup bagi imam untuk meluruskan bacaan. Untuk membenarkan bacaan. Justru kalau banyak orang itu mengingatkan imam, yang pertama jelas gaduh jamaahnya. Dan kegaduhan ini mengganggu kekhusyuan. Yang kedua, imamnya semakin bingung. Ya. Imamnya semakin bingung mendengarkan dari mana ini. Semuanya mengingatkan. Dan biasanya kalau mengingatkan dalam sholat berjamaah itu tidak bisa satu suara. Maksudnya yang satu lebih dulu, kemudian disusul yang lain, kemudian disusul yang lain lagi, yang lain lagi. Akhirnya apa? Suaranya menjadi tidak jelas kalau banyak orang. Maka kita harus di sini harus memperhatikan masalah ini. Ini akan menjadi gaduh dan imam menjadi bingung. Imam menjadi tidak khusyuk, jamaah juga menjadi tidak khusyuk gara-gara seperti ini. Berlomba-lomba untuk mengingatkan imam. Tidak ya. Cukup satu orang. Kalau sudah ada satu orang yang mengingatkannya, yang lain diam. Ya, yang lain diam. Dan orang yang paling dekat dengan imam, dialah yang paling berhak untuk mengingatkan imam. Makanya di sini para jemaah sekalian rahimakumullah, menjadi penting bagi kita untuk menjadikan orang yang di belakang imam itu adalah orang yang hafal Al-Quran juga misalnya. Hafalannya kuat, ya. Sehingga ketika imam salah, orang tersebut bisa mengingatkannya. Terutama di sholat-sholat yang bacaan imam dipanjangkan. Seperti misalnya sholat tarawih.
Di sholat tarawih sebaiknya di belakang imam adalah orang yang memang benar-benar kuat hafalannya. Sehingga ketika imam salah, orang tersebutlah yang bertugas untuk mengingatkannya. Sehingga yang lain cukup diam, cukup mendengarkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berkaitan dengan hal ini juga ya para jemaah, ketika imam salah dan sulit diingatkan, maka hendaknya makmum membiarkan imamnya. Hendaknya makmum membiarkan imamnya. Sudah. Kemudian imam juga, para jemaah sekalian rahimanallah, apabila dia sudah berusaha untuk mengingat-ingat, ternyata tidak ingat, makmum masih mengingatkan terus. Dia berusaha untuk mendengarkan makmum, ternyata makmumnya berbeda-beda. Ada yang membenarkan dengan A, ada yang membenarkan dengan B. Akhirnya imamnya bingung, padahal dalam sholat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh imam? Apakah dia berusaha terus-menerus di surat itu misalnya? Ataukah sebaiknya dia langsung ruku? Ataukah sebaiknya dia membaca surat yang lain? Maka jemaah sekalian rahimanallah, kalau misalnya sudah berusaha untuk mengingat-ingat ayat tersebut, ternyata tidak bisa teringat, maka sebaiknya berhenti. Sudah berhenti. Jangan diteruskan. Bisa langsung ruku. Bisa juga beralih ke surat yang lain. Bisa juga beralih ke surat yang lain. Surat yang dia mampu membacanya dengan baik. Dan Anda melihat ini ya lebih baik karena itu akan mengurangi kegaduhan yang terjadi. Itu akan mengurangi kegaduhan yang terjadi dan akan mengembalikan keadaan imam menjadi lebih stabil. Ya, tidak lain hal ini karena pertimbangan maslahat. Ya, dia imam diberikan dua pilihan. Silahkan berhenti agar tidak semakin gaduh. Bisa langsung ruku. Atau berhenti dari membaca ayat itu untuk berpindah ke surat lain yang dia mampu membacanya dengan baik. Sehingga kegaduhan berhenti dan para makmum bisa tenang kembali. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimanallah, masalah yang berkaitan dengan salat berjamaah adalah makruh atau dibenci mengganggu makmum yang lain dengan bacaan atau takbir. Jadi antara makmum satu dengan makmum yang lain ini dimakruhkan untuk saling mengganggu. Mengganggu dengan apa, Ustadz? Dengan bacaan, membaca surat misalnya, atau membaca Al-Fatihah, atau membaca takbir. Jadi imamnya sudah Allahu Akbar, dia mengeraskan bacaan takbirnya juga. Allahu Akbar. Nanti sampingnya juga mengeraskan lagi. Sampingnya mengeraskan lagi. Ini akan mengganggu makmum yang lain. Akan mengganggu ketenangan makmum yang lain. Kalau imamnya sudah mengeraskan bacaan takbirnya, dan bacaan takbir tersebut sudah didengar oleh seluruh makmum yang ada di tempat itu, ya sudah cukup. Tidak perlu kita mengangkat suara takbir kita sebagai makmum. Karena kalau kita angkat
suara takbir kita sebagai makmum, maka dikhawatirkan, dan ini ya kekhawatiran yang sangat mendasar. Dikhawatirkan itu akan mengganggu kekhusyuan makmum yang lainnya. Begitu pula ketika membaca surat-surat, membaca Al-Fatihah. Kalau makmum memandang bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika sholat jahriyah itu diwajibkan, maka bacalah Al-Fatihah itu dengan lirih. Bukan dengan suara yang bisa didengar oleh dia dan orang-orang yang ada di sekitar dia. Kenapa? Ya karena itu akan mengganggu kekhusyuan makmum yang lainnya. Dan saya juga punya pengalaman pribadi dalam masalah ini. Ketika sholat, ya, bersama makmum yang demikian, jadi seperti was-was dia. Dia menganggap bahwa bacaan yang dia baca itu harus didengar oleh dia sendiri. Tapi dia mempraktekkannya dengan berlebihan. Sehingga suaranya menjadi lebih keras dari yang seharusnya. Anak yang di sampingnya menjadi sulit membaca juga. Ketika itu sholat sirriyah, ya. Sholat yang dipelankan bacaannya. Imamnya memelankan bacaan. Ya, sholat zuhur, sholat asar. Sehingga anak juga sulit untuk membaca Al-Fatihah. Gara-gara makmum ini membacanya keras. Sehingga mengganggu bacaan orang-orang yang ada di sampingnya, ada di dekatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mendengarkan ada beberapa sahabatnya yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya ketika sholat. Maka beliau pun membuka tirai tendanya. Ya, ini kebiasaan beliau ketika iktikaf, ya. Beliau memakai tenda. Sehingga ya di tenda tersebut beliau bisa lebih khusyuk dalam sholatnya, dalam membaca Al-Qur'annya, dalam berzikirnya, tidak merasa terganggu oleh yang lainnya. Begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya. Banyak yang memakai tenda ketika beriktikaf. Ketika ada suara keras dari sebagian sahabat beliau di luar, dan suara keras itu adalah suara bacaan Al-Quran, beliau menyingkap tirai di tendanya. Kemudian beliau mengatakan, ala kullukum munajin rabbah. Ingat-ingatlah bahwa kalian semuanya itu bermunajat kepada Rabbnya. Bermunajat kepada Rabbnya. Munajat itu berbisik-bisik. Itulah munajat. Ingatlah, setiap dari kalian adalah orang-orang yang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Maka jangan sampai sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Dan jangan sampai sebagian dari kalian mengangkat bacaan Al-Qur'annya, mengangkat suara bacaan Al-Qur'annya atas sebagian yang lain. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah sunnah dalam sholat. Jadi jangan sampai kita hanya bermodal semangat, tapi tidak didasari oleh ilmu. Membaca Al-Quran baik tidak? Baik. Membaca Al-Quran di dalam sholat baik tidak? Baik. Tapi apakah caranya dengan mengeraskan bacaan itu?
yang efeknya menjadikan orang-orang yang lain terganggu? Ya, jawabannya tidak demikian. Dari sini kita tahu bahwa mengeluarkan suara bacaan Al-Quran dari toa masjid apabila mengganggu masyarakat, maka itu juga sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai tuntunan. Ustadz, yang dikeluarkan suara bacaan Al-Quran. Jawabannya, walaupun demikian. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengingkari sebagian sahabatnya yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya kapan? Di dalam salat. Di dalam salat saja demikian, apalagi di luar salat. Bacaan Al-Qur'an saja demikian, apalagi selain bacaan Al-Qur'an. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di zaman kita ini, orang-orang yang ada di sekitar masjid seringkali terganggu dengan suara-suara yang keras yang keluar dari toa masjid selain azan dan iqamah. Padahal mereka berhak untuk mendapatkan suasana yang tenang, suasana yang hening, yang tidak gaduh, tidak ramai. Apalagi bila mereka memiliki anak yang masih kecil, anak yang masih bayi, yang membutuhkan ketenangan, tidak membutuhkan, sangat dirugikan dengan suara-suara yang keras. Harusnya ya, sebagai pengurus masjid punya kesadaran yang seperti ini. Alhamdulillah di dalam Islam yang disyariatkan untuk dikeraskan suaranya adalah suara azan saja. Suara azan saja. Maka hendaknya itu yang kita lakukan. Kumandangkan azan. Jangan beralasan misalnya, Ustadz, kalau tidak ada suara-suara sebelum azan, nanti masyarakat tidak datang ke masjid. Kalau ada suara-suara sebelum azan, masyarakat bisa bersiap-siap untuk datang ke masjid. Jadi ketika azan, mereka sudah berada di masjid. Maka jawabannya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini masalah agama. Jangan sampai kita membuat-buat cara sendiri. Jangan sampai kita membuat cara-cara sendiri. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah aturan. Ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah membuatkan kita tuntunan. Wa la tabtadi'u. Jangan buat-buat sendiri. Jangan membuat-buat cara sendiri. Faqad kufitum. Kalian itu sudah dicukupi semuanya. Sudah lengkap agama ini. Makanya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, setelah diterapkan apa yang mereka inginkan, yaitu adanya suara-suara sebelum azan yang sampai mungkin 10 menit sampai 5 menit, ya, tetap saja masyarakat tidak datang ke situ. Maka untuk apa kita mengganggu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar masjid, dan ternyata hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Tetap saja mereka tidak ke masjid, tetap saja mereka telat ke masjid. Cukupkan dengan apa yang disunnahkan, dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang berikutnya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, wajibnya mengikuti imam dan diharamkannya mendahului imam. Mengikuti imam itu diwajibkan, ya gerakan maksudnya, bukan bacaan. Mengikuti gerakan, mengikuti gerakan dan sebagian bacaan imam.
Ini diwajibkan. Kita tidak boleh mendahuluinya. Maksudnya mengikuti itu melakukan setelah imam melakukannya. Ini maksud yang maksud dari kata-kata mengikuti dalam konteks ini. Jadi kita melakukan suatu gerakan atau suatu bacaan setelah imam melakukannya atau membacanya. Kita tidak boleh mendahului imam. Maksudnya melakukan gerakan itu sebelum imam melakukannya. Atau membaca bacaan tersebut sebelum imam membacanya. Ini bacaan-bacaan yang dikeraskan. Adapun bacaan yang dilirihkan maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Saya berikan penjelasan ini karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa kalau imam belum membaca Al-Fatihah maka makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah. Seperti misalnya di sholat sirriyah. Ya, di sholat sirriyah. Misalnya imam belum membaca Al-Fatihah, maka makmum katanya tidak boleh membaca Al-Fatihah, karena kalau mau membaca Al-Fatihah dahulu sebelum imam membaca Al-Fatihah yang dilirihkan, maka akhirnya makmum mendahului imamnya. Dan mendahului imam itu tidak boleh. Jawabannya tidak demikian. Ya, tidak demikian dalam masalah-masalah bacaan yang dilirihkan. Adapun misalnya takbirnya imam, itu takbirnya dikeraskan. Maka bertakbirlah setelah takbirnya imam. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, ya, maka ini dikeraskan. Maka bacalah itu setelah imam membacanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka apabila imam bertakbir, setelah itu bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku', maka setelah itu kalian baru ruku'. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam membaca sami'a Allahu liman hamidah, maka setelah itu kalian membaca rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Ketika imam sujud, maka setelah itu kalian sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk. Di dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubadiru al-imama. Janganlah kalian mendahului imam. Janganlah kalian mendahului imam. Ini larangan. Dan pada asalnya larangan menunjukkan hukum haram. Wa idza kabbara fakabbiru. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian setelah itu. Kemudian di antara yang menunjukkan haramnya mendahului imam adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar." Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, tidak takutkah salah seorang dari kalian apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, nantinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepalanya seperti kepala himar. Himar itu keledai para jemaah.
Tidak takutkah salah seorang dari kalian apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, nantinya Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai? Au yaj'alallahu suratahu suratahim. Atau nanti Allah jadikan wajahnya seperti wajah keledai. Ini menunjukkan ya bahwa mendahului gerakan imam itu diharamkan. Mendahului imam itu diharamkan karena adanya ancaman seperti ini. Hanya saja di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah apabila makmum melakukan yang seperti itu, sholatnya menjadi batal ataukah tidak? Ada sebagian ulama yang mengatakan sholatnya batal. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Ini juga pendapatnya ulama dalam mazhab Zahiri. Adapun jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan demikian dia berdosa, akan tetapi tidak sampai membatalkan sholatnya. Ini pendapat mayoritas ulama, dan ana secara pribadi lebih menguatkan pendapatnya mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, kalau mendahului imam itu diharamkan, apakah membersamai imam, membarengi imam itu juga diharamkan ataukah masih dibolehkan? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, membarengi gerakan imam, wallahu ta'ala alam, ini juga tidak baik. Iya, ini juga tidak baik. Tapi anak secara pribadi tidak sampai memilih pendapat yang mengatakan hal tersebut tidak sampai diharamkan, tapi tidak baik. Ya, tapi tidak baik. Kenapa? Karena praktek di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti itu. Jadi para sahabat itu biasanya mengikuti gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membarenginya. Mengikuti itu berarti melakukan gerakan itu setelah Nabi melakukannya. Bukan melakukan gerakan itu berbarengan dengan gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat dan perhatikan hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahra hatta yaqa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajida thumma naqa'u sujudan ba'dahu." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Sami'allahu liman hamidah, maka tidak ada satupun dari kami, membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dan sujud dengan sempurna. Barulah setelah itu kami sujud. Jadi Sami'allahu liman hamidah berdiri. Kemudian Rasulullah SAW bersujud setelah itu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak sujud, bahkan tidak
tidak mendoyongkan badannya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sujud dengan sempurna. Jadi para sahabat lihat Rasulullah sujud, baru mereka melakukan gerakan sujud. Inilah yang dimaksud dengan mengikuti. Mengikuti gerakan itu maksudnya seperti ini. Jadi mereka melakukan gerakan itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan itu dengan sempurna. Tapi jangan juga kita terlalu telat. Ya, terlalu telat ini juga tidak baik. Jadi melakukan gerakan berbarengan tidak baik. Ya, melakukan gerakan di dalam salat berjamaah terlalu telat juga tidak baik. Jadi lakukanlah gerakan itu segera setelah Rasulullah setelah imamnya melakukan gerakan itu. Di sini disebutkan, adapun terlalu telat dalam mengikuti gerakan imam, apabila itu disengaja, maka ini makruh. Berbeda kalau itu karena halangan, karena uzur, karena alasan yang diterima oleh syariat, maka tidak masalah. Yang misalnya sakit, karena kakinya sakit dan sulit untuk ditekuk misalnya ya, dan ini banyak terjadi. Akhirnya untuk mengikuti gerakan imam dalam duduk tasyahud itu menjadi lambat sekali. Apabila ada halangan seperti ini ya, karena sakit, ya maka tidak masalah. Tidak berdosa. Ya dia ma'dzur dia. Ya orang yang dimaafkan. Sebagian ulama ya mengatakan apabila sengaja untuk mengakhirkan gerakan dalam mengikuti gerakan imam sampai lebih dari satu rukun, sebagian ulama mengatakan batal salatnya. Sebagian ulama mengatakan batal salatnya. Maka ya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Masalah yang berikutnya para jemaah sekalian rahimanallah. Bagaimana kalau imam menambah rakaatnya tanpa disengaja? Misalnya karena lupa. Salat zuhur 5 rakaat. Salat maghrib 4 rakaat. Salat subuh 3 rakaat misalnya. Apakah makmum mengikutinya? Apakah makmum mengikutinya? Di sini keadaan makmum berbeda-beda. Kalau makmumnya tidak tahu atau makmumnya ragu, maka dia boleh mengikuti imam. Ya tidak tahu, ya ma'dzur, ya dimaafkan. Begitu pula ketika makmumnya masih ragu. Orang yang ragu, yang dipilih adalah kemungkinan yang paling kecil. Ragu antara 4 dan 5, ya 4. Maka dia boleh mengikuti imam. Karena menurut dia belum menyelisihi. Ya sholat zuhur dia ragu 4 atau 5, ya masih 4, berarti masih sesuai, belum menyelisihi tuntunan yang benar. Bagaimana kalau dia sudah yakin? Dia yakin imamnya salah. Dia yakin imamnya menambah rakaat. Bolehkah dia mengikuti imam? Bolehkah dia mengikuti imam? Jumhur ulama mengatakan
tidak boleh. Kalau dia mengikuti imam, sholatnya batal. Kalau dia mengikuti imam, sholatnya batal. Ini yang dipilih oleh banyak ulama. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, lakin ma'al ilmi, adapun ketika dia benar-benar yakin bahwa imam itu menambah rakaat dalam salatnya, la yanbaghi lahum ayyutabi'uh. Beliau mengatakan tidak seyogyanya mereka mengikutinya. Tidak seyogyanya mereka mengikutinya. Beliau memperhalus kata-katanya di sini. Karena juga ketika membaca perkataan beliau ini agak kurang setuju. Kenapa diperhalus di sini? Kenapa dikatakan la yanbaghi lahum an yutabi'u? Tidak dikatakan la yutabi'u langsung. Kenapa tidak dikatakan mereka tidak boleh mengikutinya? Tapi beliau mengatakan tidak seyogyanya mereka mengikuti. Bal yantadhiruh. Akan tetapi yang harusnya mereka lakukan adalah mereka menunggu. Jadi mereka itu tetap duduk tasyahud. Menunggu imamnya di rakaat yang kelima itu. Hatta yusallima bihim. Kemudian menunggunya sampai imamnya mengucapkan salam. Jadi imamnya itu berdiri untuk rakaat yang kelima, mereka duduk. Menyelesaikan rakaat kelima, imamnya salam, mereka salam bersama imamnya. Au yusallimu qablah. Ini pilihan yang kedua. Mereka duduk kemudian salam. Di sini mufaratah berarti. Walintidharu ahsan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menunggu imam dengan cara yang tadi itu lebih baik. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau memperhalus kata-katanya dengan mengatakan la yanbaghi lahum an yutabi'u. Tidak seyogyanya para makmum itu mengikuti imamnya, karena ternyata pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menambahkan 1 rakaat di sholat siangnya. Di sholat siangnya yang harusnya 4 rakaat, beliau sholat 5 rakaat. Setelah salam, beliau melihat para sahabatnya gaduh. Bertanya-tanya, ada apa? Kenapa kok sholatnya 5? Maka akhirnya hal tersebut dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian pada gaduh? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau sholat 5 rakaat. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi setelah salam. Akhirnya beliau sujud sahwi setelah salam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak mengingkari sahabat-sahabatnya yang tahu kalau beliau salat 5 rakaat. Para sahabat ketika itu tetap mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya, baik yang masih ragu maupun yang yakin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari mereka. Rasulullah tidak mengatakan, kalian yang tadi yakin kalau aku salat 5 rakaat, kemudian kalian mengikuti aku, maka kalian mengulangi salatnya. Karena salat kalian batal. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka. Ini menunjukkan ya bahwa
walaupun imamnya itu sholat 5 rakaat, makmum boleh mengikutinya. Makmum boleh mengikuti. Ini hadis ini petunjuknya seperti itu. Hanya saja para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pendapat yang mengatakan makmum tidak mengikuti ini lebih kuat. Ini lebih kuat. Ya, makanya di sini ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memperhalus redaksinya, memperhalus diksinya. Bal yanbaghi lahum alla yutabi'u. Akan tetapi yang lebih baik atau akan tetapi la yanbaghi lahum ayyutabi'u. Tidak seyogyanya mereka mengikutinya. Diperhalus diksinya karena ada kemungkinan ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata para sahabatnya semuanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menambah 1 rakaat. Namun bisa juga ya ada celah untuk menjawab dalil ini dengan mengatakan di zaman Nabi keadaannya berbeda dengan di zaman kita. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syariat bisa berubah, bisa jadi ada perubahan syariat. Ada kemungkinan itu, dan para sahabat mungkin mengira bahwa syariatnya diubah, yang asalnya 4 rakaat jadi 5 rakaat, sehingga mereka semuanya mengikutinya. Berbeda dengan zaman setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada kemungkinan ini lagi, syariat tidak berubah lagi. Maka kalau 4 rakaat ya 4 rakaat. Sehingga makmum ya tidak sebaiknya mengikuti imam ketika imamnya itu menambah 1 rakaat. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah yang di belakang dengan imam boleh membuka mushaf bila imam lupa ketika membaca surat, terutama pada sholat tarawih? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, silakan Ustaz. Iya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebaiknya yang ada di belakang imam adalah orang yang hafalannya kuat, sehingga dia tidak perlu membuka mushaf. Karena membuka mushaf ini, walaupun ana melihat dibolehkan, karena ada contohnya di zaman sahabat ya, yaitu athar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam athar tersebut bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dahulu diimami oleh seorang budak beliau, dan beliau ketika menjadi imam itu membaca dari mushafnya. Ini athar yang kuat ya, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil pembolehan untuk sholat dengan membaca dari mushaf, walaupun dibolehkan, tapi tetap saja yang lebih baik tidak demikian. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak pernah membaca dari mushafnya ketika beliau sholat, ya. Dan
ketika kita sholat itu, kita dianjurkan untuk meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita. Kalau kita membaca mushaf, maka posisi ini menjadi terganggu atau tidak bisa dilakukan. Ya, walaupun bisa juga ya orang seperti ini dengan membaca mushafnya seperti ini. Jadi tetap meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, ya, tapi anak katakan tadi agak terganggu ini. Ini posisinya menjadi terganggu. Atau yang ada yang tidak meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, seperti ini. Dan ini jelas ya kurang baik. Sehingga kalau misalnya ada orang yang kuat hafalannya untuk ditugaskan sebagai pengingat imam di belakang imam, maka itulah yang paling afdal. Tapi kalau pilihan ini sulit ya didapatkan, maka ya tidak ada pilihan lain kecuali menugaskan satu orang yang dia membuka mushafnya sebagai pengingat imam ketika imam salah dalam bacaannya atau lupa ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Aisyah. Di mana Ibu? Tangerang. Di Tangerang. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya, silakan langsung ke pertanyaannya Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz Fiik barakallah. dalam berkah. Ya. Amin. Ya. Ya, bagaimana mengenai saf, kan untuk merapatkan saf itu ya Ustaz. Bagaimana jika ada salah satu makmum kita, salah satu makmum yang di sebelah kita itu keluar dari saf, ya mungkin dia uzur atau bagaimana. Ya. Nah, bagaimana kita merapatkan safnya itu Ustaz? Apakah kita harus bergeser? Nah, kalau kita sendiri aja yang bergeser, sementara makmum yang lain di sebelah kita tidak bergeser. Nah, itu kan tidak terjadi saf rapat juga, Ustaz. Baik. Nah, terus yang kedua, Ustaz, di saat masbuk, apakah yang masbuk itu untuk menyelesaikan rakaat terakhirnya, untuk menyempurnakan rakaat terakhirnya, haruskah imam selesai mengucapkan salam kedua? Nah, terus tadi Ana dengar Ustadz, kalau misalnya imam lupa dengan rakaat dan dia menambah rakaat kelima, kita bagaimana yang makmum? Apakah kita duduk tasahud akhir sambil menunggu makmum selesai rakaat kelimanya? Baik. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang pertama lupa saya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang apa? Ya, pertanyaan pertama dari Ibu yang ada di Tangerang berkaitan dengan sholat berjamaah pada saat posisi makmum yang tiba-tiba izin atau ada hajat kemudian keluar dari posisi saf makmum yang kemudian posisi tersebut kosong. Ini apa yang dilakukan oleh makmum yang lain? Apakah bergeser ke saf yang kosong tersebut atau tetap bertahan atau bagaimana Ustadz? Silakan. Jemaah sekalian rahimanahumullah, apabila kita mendapati ada
teman kita yang dia sholat satu shaf dengan kita ternyata batal, kemudian akhirnya dia meninggalkan shafnya, maka kita lihat ya shafnya itu, kita lihat posisinya itu, apakah posisinya tersebut menjauhkan kita dari imam atau mendekatkan kita kepada imam. Kalau kita isi akhirnya kita semakin jauh dari imam, maka sebaiknya tidak kita bergeser ke sana. Ya, kita tidak bergeser ke sana. Tapi biarkan ya orang yang lebih jauh dari imam itu mendekat. Bisa juga ya orang yang ada di belakang. Kita menunggu orang yang ada di belakang untuk maju. Dan ana melihat ini lebih baik ya. Ana melihat ini lebih baik. Karena kalau misalnya dia di tengah ya, dia di tengah, kemudian yang samping-sampingnya itu bergeser, maka yang bergeser orang banyak. Yang bergeser orang banyak. Dan itu tidak menjadikan orang yang bergeser tersebut mendapatkan keutamaan yang jauh lebih besar. Berbeda ketika yang mengisi itu orang yang di belakang. Karena dia berganti shaf ke shaf yang lebih baik. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kita gesernya itu, kalau kita geser ya, kita gesernya ke tempat yang lebih dekat kepada imam. Kalau kita melihat, kalau kita bergeser malah lebih menjauh dari imam, maka jangan bergeser ke tempat itu. Biarkan yang lebih jauh itu mendekat kepada imam. Kalau misalnya kita bergeser mendekat kepada imam, ternyata di samping kita tidak mau bergeser, ya itu risiko. Itu risiko. Karena kita bergeser nggak bergeser, kalau yang di samping kita nggak mau bergeser, ya sudah, tetap aja shafnya itu renggang. Tapi itu bukan kesalahan kita ya. Itu bukan kesalahan kita. Atau kita ingatkan orang yang di samping kita untuk merapat. Misalnya dengan menarik sebagian bajunya. Atau sisi bajunya kita tarik. Atau tangannya kita kasih isyarat ya, agar dia merapat. Kalau sudah dikasih isyarat ternyata tidak mau merapat, ya jangan sampai memaksa ya. Karena ini dalam sholat. Ini dalam sholat. Kita harus menjaga ya sholat kita, khidmat ya, dan tenang. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, Anda lupa. Pertanyaan yang terakhir tentang makmum yang melihat imamnya menambah rakaat. Misalnya berdiri di rakaat yang kelima. Bagaimana makmumnya? Ini tadi sudah Ana sampaikan. Sebaiknya yang dilakukan adalah makmum tersebut duduk menunggu imam. Duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Nunggu imam sampai imam tasyahud, kemudian salam, maka makmum salam setelah imamnya. Ya, makmum salam setelah imamnya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, saya tadi lupa. Ya, pertanyaan kedua dari Ibu tadi tentang makmum yang terlambat sholat berjamaah atau masbuk, apakah tetap menunggu salam kedua imam selesai sholat baru makmum menyelesaikan sisa yang kurang dari sholatnya atau bagaimana Ustaz? Syukur. Ya. Apabila ada makmum yang masbuk dalam sholatnya, ya, maka setelah imam salam, dia akan menyempurnakan kekurangannya. Apakah dia harus menunggu sampai salam yang kedua? Jadi imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru makmum menyempurnakan sholatnya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena salam itu sempurnanya dengan 2 kali. Ya, walaupun boleh ya seorang imam salam sekali saja.
dan dengan begitu selesai sholatnya. Tapi kalau kita lihat kebiasaan imam, ya kebiasaan imam salamnya 2 kali. Rata-rata imam itu salamnya 2 kali. Maka makmum ya seyogyanya seperti itu. Jadi imamnya menyelesaikan salam keduanya, baru makmumnya menyempurnakan kekurangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Tangerang dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Edi Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika kita mendapati imam yang selalu melakukan takhosus atau sujud lebih lama pada sujud terakhir atau berdoa? Apakah kita tetap mengikuti imam yang seperti ini atau bagaimana Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Nah. Ya, para jemaah sekalian rahimanahumullah, apabila ada seorang imam memperlama sujud akhirnya, selalu memperlama sujud akhirnya, apakah kita mengikutinya? Jawabannya tetap ya, kita mengikutinya. Kita tetap mengikutinya. Ya, memang itu tidak sesuai dengan tuntunan, atau kita katakan kurang sesuai dengan tuntunan. Tapi tidak menjadikan sholatnya batal. Tidak menjadikan sholatnya batal. Karena dia tidak melanggar syarat dan rukun sholat sama sekali. Dia menjalankan rukun sholat, tapi tidak semestinya seperti itu. Tidak semestinya dia mengkhususkan sujud akhir di dalam sholatnya untuk dia lamakan terus-menerus seperti itu. Karena melamakan sebagian sujud tanpa menyamakannya dengan yang lain, ya, ini menjadi kurang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak mengatakan bahwa yang seperti itu bid'ah misalnya. Tidak kita katakan demikian ya, karena menyamakan lamanya sujud yang satu dengan sujud yang lain itu sunnah. Menyamakan lamanya sujud yang satu dengan sujud yang lain itu sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Sehingga apabila ada yang melamakan sebagian sujudnya tapi mempersingkat sujudnya yang lain dengan tetap menjaga thama'ninah, maka ini masih dalam masih belum menyelisihi syarat dan rukun sholat, sehingga tidak sampai batal sholatnya. Ya, kita juga sulit untuk mengatakan bahwa itu bid'ah. Ya, mungkin apabila ada tambahan-tambahan yang lainnya, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, mungkin itu bisa masuk dalam kategori bid'ah. Tapi pada asalnya tidak demikian. Mungkin kalau misalnya ya orang tersebut meyakini bahwa seperti itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melamakan sujud akhir, atau mungkin dia mengatakan dengan seperti itu maka lebih afdal, ada keutamaan khususnya. Mungkin dengan keyakinan-keyakinan seperti ini bisa masuk dalam kategori bid'ah. Tapi kalau tidak demikian, maka Anda melihat ya tidak sampai dalam ranah bid'ah. Tapi yang seperti itu kurang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan sunnah dalam sholat, ya. Sehingga kalau imamnya seperti itu, ya kita boleh mengikutinya. Kita boleh mengikutinya. Dan sebaiknya ya, kalau kita melihat ada imam yang seperti ini, kita berusaha untuk menasehatinya, sehingga ya apa yang dia lakukan bisa dia perbaiki. Ya, mungkin kita bisa langsung menasihatinya. Kalau misalnya kita tidak bisa langsung menasihatinya, mungkin kita sampaikan kepada orang yang lebih tinggi dari dia, ya, baik dari sisi ilmunya atau dari sisi kedudukannya, untuk bisa menyampaikan koreksi, sehingga ya dia bisa memperbaiki keadaannya. Demikian para jemaah sekalian rahimanahumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwati Islam wazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah. Nah, penjelasan masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.